Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903, terletak di Aceh Rayek atau sekarang Aceh Besar, didirikan oleh Ali Muhayyad Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamburi yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Awalnya, Aceh merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Muhayyad Shah dilantik menjadi sultan pada 1507, atau sumber lain mengatakan tahun 1514. Setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan lain sekitarnya, seperti Daya, Lidi, dan Napur, keempat kesultanan ini juga dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura atau Indrapuri. Aceh merupakan salah satu dari kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, kebijakan yang menentang hegemoni bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis, mewujudkan pusat-pusat pengajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuan menjalani politik diplomatik dengan negara-negara lain. Bersejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin, karya Nuruddin Ar-Raniri, tahun 1637, yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Shah, yang disebutkan bahwa Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau 7 Agustus 1530 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi ke semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar. Komoditas perdagangan cukup banyak sebab Aceh kaya rempah-rempah dan bahan tambang seperti lada, timah, beras, emas, perak, tekstil, bersih, dan minyak wangi. Pada masa pemerintahannya disusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang bernama Adat Mahkota Alam, ditulis dengan huruf Arab dan berbentuk syair Melayu. Iskandar Muda sangat memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaannya. Ia membentuk militer yang kuat hingga militer Aceh dianggap kesultanan terkuat pada masa itu. Ia juga terkenal piawai dalam urusan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan juga negara-negara seperti Eropa, seperti Inggris, Belanda, Turki, Utsmani, dan Prancis. Meskipun negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Keduanya sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Mereka adalah Hamzah Pansuri, hidup pada masa Iskandar Muda dengan karya Tabian fi Ma'rifati al-Adiyan, Syamsuddin al-Sumatrani dengan karya Mi'raj al-Muhaqqiqin al-Iman, Nuruddin al-Raniri dengan karya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dengan karya Mi'raj al-Tulab fi Fasil. Iskandar Muda digantikan Iskandar Tsani memerintah 1636 sampai 1641. Pada masa pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Karya ini berisi tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Peninggal Iskandar Tsani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Faktor lainnya adalah adanya perebutan kekuasaan, terutama antara golongan bangsawan Teuke dan golongan ulama Tengku. Di antara para ulama sendiri pun terjadi pertikaian karena perbedaan aliran dalam agama Islam, aliran Syiah dan Sunni.